Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Widya Ratnasari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 2 Undaan, Kabupaten Malang. Ini tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang wawancara kepala sekolah. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, kali ini saya mewawancarai dua pimpinan atau kepala sekolah, yaitu Ibu Jumiati SPDSD dari SD Negeri 2 Undaan Kecamatan Turen, merupakan kepala sekolah di unit kerja saya, serta Bapak Duriat SPD, Kepala SD Negeri 4 Sawahan Kecamatan Turen. Saya melakukan kegiatan wawancara dari tanggal 13 sampai 16 September 2023 secara bergantian. Wawancara 1 narasumbernya adalah Ibu Jumiati SPDSD, beliau Kepala Sekolah SD Negeri 2 Undaan, di mana selama ini beliau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Beliau memaparkan bahwa terkait istilah dilema etika atau bujukan moral, Ibu kurang familiar dengan istilah tersebut. Namun ketika menghadapi masalah yang bermacam-macam di sekolah, Ibu selalu berusaha untuk memahami dulu akar permasalahannya, supaya tidak salah dalam membuat keputusan. Ibu harus bisa mengidentifikasi apakah ini masalah bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan, atau harus melibatkan ranah hukum. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan keputusan pengambilan sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bu Jum, panggilan akrab beliau, menjawab bahwa jika kepentingan sama-sama benar, maka Ibu akan melihat apakah nilai-nilai kebenaran itu untuk pribadi saja atau personal individu atau untuk orang banyak. Misalnya di sekolah, apakah untuk kepentingan individu atau semua warga sekolah, kemudian memiliki dampak bagaimana, baik jangka panjang ataupun untuk masa depan sekolah. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Beliau menjawab bahwasanya sebelum mengambil keputusan, saya akan konfirmasi dulu kepada yang terlibat dalam sebuah permasalahan. Saya harus mendengarkan tidak hanya dari satu orang saja, tetapi juga dari orang lain. Misalnya ketika saya mendengarkan kasus murid di sekolah, saya tentu akan bertanya dengan siswa yang melihat ketika terjadi masalah, bertanya kepada guru yang bersangkutan supaya saya mendengar kejelasan permasalahan baru saya membuat keputusan. Hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Beliau menjawab, setiap permasalahan pasti Ibu akan melihat dulu akar permasalahannya, kemudian bertanya kepada pihak-pihak yang terkait. Kemudian Ibu juga berdiskusi dengan orang lain, untuk selanjutnya berpikir objektif untuk membuat keputusan. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Beliau menjawab, semua keputusan yang menyangkut banyak pihak pasti tidak akan membuat semua merasa puas. Pasti ada saja yang tidak suka. Tapi kita jangan sampai kalah. Selama keputusan yang kita buat sudah mementingkan banyak pihak, benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jadi tantangannya justru ada pihak-pihak yang tidak suka. Tapi namanya manusia, pasti ada saja yang tidak suka. Apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Beliau menjawab, tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus. Kalau masalahnya kecil dan harus saat itu juga diputuskan, maka dibuatlah keputusan pada saat itu juga. Kalau masalahnya berat, melibatkan banyak pihak, tentu tidak bisa diselesaikan hari ini juga, tetapi bisa besoknya. Yang penting tidak membuat masalah berlarut-larut.
Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Beliau menjawab, biasanya ibu akan berdiskusi dengan pengawas sekolah jika kaitannya kedinasan. Kemudian Pak Harli selaku komite sekolah, ibu juga sering berdiskusi dengan teman-teman guru di sini. Semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Beliau menjawab bahwa dalam mengambil sebuah keputusan tidak perlu terburu-buru, harus hati-hati, harus bisa berpikir ini masalahnya apa, kemudian baru mengambil keputusan. Tentu kita bisa berkolaborasi dengan pihak lain yang bisa mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Wawancara kedua yaitu dengan narasumber Bapak Duriat SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sawahan. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana selama ini beliau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Beliau menjawab, saya akan mencari tahu nilai-nilai atau kebajikan apa yang terdapat dalam kasus tersebut. Lalu, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun, jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Adalah selama ini bagaimana Anda menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Beliau menjawab bahwa selama ini saya melakukan identifikasi dan menganalisis kasus dari berbagai sudut pandang untuk mengetahui akar atau pokok permasalahan. Kemudian, menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak ada yang dirugikan. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Pak Duriat menjawab bahwa langkah-langkah yang dilakukan terdiri dari mencari tahu penyebab permasalahan, menentukan siapa saja yang terlibat, memanggil orang-orang yang terlibat untuk mengkonfirmasi permasalahan, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Beliau menjawab, saya melakukan analisis kasus melalui diskusi dengan pihak yang terlibat dan menerima masukan atau pendapat dari pihak lain sebagai pertimbangan, kemudian menentukan solusinya menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum atau solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Beliau menjawab bahwa tantangan dalam mengambil keputusan adalah ketika permasalahan tersebut melibatkan diri sendiri, sehingga untuk mencari keputusan yang terbaik harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Apalagi jika permasalahan tersebut keduanya sama-sama benar. Apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Beliau menjawab bahwa untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya saya bisa langsung memutuskan. Tetapi jika masalah itu rumit, saya melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan nomor 3 tadi. Mencari tahu penyebab permasalahan, menentukan siapa saja yang terlibat, memanggil orang-orang yang terlibat untuk mengkonfirmasi permasalahan, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
Beliau menjawab bahwa dalam mengambil keputusan saya akan melibatkan pihak yang terlibat dan selalu mengajak warga sekolah atau stakeholder atau wali murid atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Beliau menjawab bahwa hal yang menjadi pembelajaran dan dapat saya ambil yaitu dalam mengambil keputusan saya harus menanggalkan keegoisan diri saya sendiri sehingga menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Lalu, jika permasalahan tersebut melibatkan diri sendiri, siap menerima konsekuensi dari hasil keputusan yang diambil. Analisis dan refleksi. Setelah saya melakukan wawancara dengan kedua pimpinan atau kepala sekolah, yaitu Ibu Jumiati SPDSD dari SD Negeri 2 Undaan Kecamatan Turen, merupakan kepala sekolah di unit kerja saya, serta Bapak Duriat SPD Kepala SD Negeri 4 Sawahan Kecamatan Turen. Kemudian saya melakukan analisis dan refleksi hasil wawancara tersebut dengan menggunakan daftar tugas atau checklist yang kemudian hasil analisis dan refleksi tersebut dalam bentuk narasi sebagai berikut. Analisis dan refleksi terkait tugas pertama dari daftar checklist yaitu hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut. Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian apa yang Anda dapatkan. Yang menarik perhatian saya tentu terkait istilah dilema etika dan rujukan moral, di mana dari ketiga kepala sekolah tersebut menurut saya sudah mengetahui perbedaan istilah dilema etika dan rujukan moral dengan baik. Seperti Bapak Duriat sudah dengan jelas menjelaskan perbedaan keduanya. Sedangkan Ibu Jumiati meskipun kurang familiar dengan kedua istilah tersebut, tetapi dalam menceritakan sebuah kasus beliau memahami bahwa ada kasus yang sama-sama benar keputusannya atau dilema etika dan ada juga keputusan yang benar dan salah atau rujukan moral. Yang menarik tentu dari keduanya, bahwa ketika membuat sebuah keputusan tidak bisa dilakukan dengan cepat tanpa melakukan pemikiran dengan seksama. Misalnya harus mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, kemudian meminta saran dari orang lain, serta membuat keputusan yang memiliki dampak baik untuk semua pihak. Tentunya yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang menonjol dari keduanya menurut saya mereka sama-sama menjadikan nilai-nilai kebajikan sebagai pondasi dalam membuat keputusan. Ingin membuat keputusan yang bisa menguntungkan semua pihak. Sehingga saya merasa tidak memiliki pertanyaan yang masih mengganjal terkait kegiatan wawancara yang saya lakukan kepada keduanya. Karena menurut saya, kedua kepala sekolah tersebut telah sesuai dengan teori yang telah saya pelajari terkait 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Analisis dan refleksi, kemudian tugas kedua dari daftar checklist yaitu bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai. Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Dari kedua pimpinan atau kepala sekolah tersebut yang saya lihat dari hasil wawancara adalah beliau sama-sama melihat akar permasalahan lebih dulu sebelum membuat keputusan, melakukan konfirmasi atau pencarian data terhadap orang-orang yang terlibat, kemudian melakukan diskusi atau bertanya kepada pihak lain untuk meminta saran atau pandangan terkait permasalahan yang dihadapi, tidak buru-buru dalam membuat keputusan. Perbedaan terlihat dari kepala sekolah yang pertama. Meskipun tidak mengenali konsep dilema etika dan rujukan moral, seperti yang dijelaskan pada pertanyaan pertama pada saat wawancara.
Tetapi karena pengalaman sebagai kepala sekolah selama kurang lebih 10 tahun, lebih bisa bijak selama mengambil keputusan sesuai dengan langkah-langkah pengambilan keputusan yang ada pada modul 3.1. Meskipun tidak mengetahui ada beberapa istilah yang saya tanyakan, sedangkan kepala sekolah kedua mengetahui tentang pembahasan pada modul 3.1, sehingga secara teori mereka memahami namun belum berpengalaman. Jika ada permasalahan yang berat yang dihadapi, sehingga perbedaan hanya pada implementasi modul 3.1, yaitu terkait langkah-langkah pengambilan keputusan. Kemudian tugas ketiga dari daftar checklist yaitu apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka. Rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani keputusan yang mengandung unsur dilema etika, mereka sama-sama mengambil langkah strategis seperti yang ada pada modul 3.1. Mengukur efektivitas pengambil keputusan dengan cara mengidentifikasi permasalahan, konfirmasi dengan pelaku, berdiskusi atau bermusyawarah dengan stakeholder untuk meminta pandangan dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian, tugas keempat dari daftar checklist yaitu bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain. Kapan Anda akan menerapkannya? Kalau saya sendiri, karena saya bukan kepala sekolah, maka saya akan mengambil keputusan terhadap murid-murid saya di kelas, serta dengan rekan sejawat dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan modul 3.1, yaitu terkait 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah panduan membuat keputusan, tentu saya berharap tidak ada masalah yang serius. Namun, saya akan mencoba mengimplementasikan pengetahuan yang saya sudah dapatkan. Terkait jika pimpinan atau kepala sekolah berbicara dengan saya tentang sebuah permasalahan serta meminta saran, tentu saya juga akan memberikan saran terbaik saya, sesuai dengan pengetahuan yang saya dapat di modul 3.1 ini. Misalnya, dengan mengambil keputusan dengan berpanduan pada 9 langkah pengambilan keputusan yang telah saya pelajari. Saya sendiri akan mulai menerapkan langkah tersebut. Tentu saja ketika saya menghadapi permasalahan dilema etika dalam kehidupan saya. Kemudian, tugas kelima dari daftar checklist yaitu kejelasan suara atau tulisan di video atau blog naratif Anda. Format apa yang akan digunakan? Sudahkah Anda mengujinya atau membacanya dan melihat hasilnya atau membayangkan bila orang lain membaca tulisan Anda? Saya membuat narasi dari hasil wawancara yang telah saya lakukan terhadap dua pimpinan atau kepala sekolah tersebut. Tentu saya menyadari bahwa masih banyak tata tulis yang kurang baik. Namun saya mencoba membuat sebuah narasi dari hasil wawancara dengan sebaik-baiknya. Harapannya adalah hasil tulisan saya ini bisa bermanfaat bagi yang membaca. Saya selalu berharap agar sedikit yang bisa saya lakukan bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa menginspirasi. Kemudian tugas keenam dari daftar checklist yaitu durasi waktu atau panjang tulisan. Apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara? Atau apakah sudah ditinjau isi dan panjang tulisan Anda dan kepadatan atau intisari materi yang Anda ingin sampaikan? Kalau diuji praktik, saya mengupload narasi ini pada sebuah channel YouTube. Tentu saja saya sangat senang dan berharap bisa mendapatkan umpan balik dari pembaca dan pelihat, supaya saya bisa mendapatkan saran, kritikan, dan bahkan masukan yang bersifat membangun diri saya terkait kegiatan penulisan yang saya lakukan, sehingga bisa menjadi perbaikan bagi diri saya. Demikian pemaparan tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang wawancara kepala sekolah. Terima kasih telah menyaksikan, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.